Salam, Shalom. apa kabar? Luar biasa ya. Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kita. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya ya. Pada hari ini saya sangat bersuka cita. Ada juga rasa deg-degan ya. Karena saya itulah kita ya, perlu Roh Kudus ya. Selama hidup di dunia kita tetap belajar ya, mencari Tuhan ya, mendengarkan dan menerima melakukan firman Tuhan itu aja ya. Nah, pada hari ini saya ingin menyampaikan sabda firman Tuhan. Sebelum saya menyampaikan, saya ingin mengingat kembali khotbah yang lalu yang telah disampaikan oleh Pak Gembala kita, yaitu yang pertama tentang tindakan iman Musa. Ya. Di situ Musa diingatkan untuk selalu melakukan kehendaknya. Dia dari kehidupan yang begitu bahagia, dia pergi ke padang gurun, yaitu untuk melakukan kehendak Tuhan. Selama dalam perjalanan, Musa itu selalu bertindak sesuai dengan iman ya. Dia selalu melakukan semua itu karena imannya ya, imannya kepada Yesus Kristus gitu ya. Sehingga dalam perjalanannya dia selalu mengalami mukjizat-mukjizat. Amin. Nah, dan kedua, kemarin itu diingatkan juga kepada kita menjadi seperti Henokh ya. Henokh yaitu seorang yang selalu bersemangat, dia berkenan di hadapan Tuhan, hidupnya selalu bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dia selalu bergaul karib kepada Tuhan, sehingga sepanjang hidupnya dia selalu mengalami damai sejahtera. Akhir kehidupannya karena dia punya iman, dia diangkat di surga, hidup. Ajaibnya Tuhan itu ya. Dan ketiga itu Tuhan ingatkan kemarin bahwa Pak Gembala mengingatkan kita untuk memahami diri atau tahu diri. Itu ya, kita harus koreksi diri ya. Kita lakukan bagian kita ya. Jangan kita menjadi koreksi atau menilai orang ya. Ketika kita menjadi koreksi dan menilai, itu ada kuasa kegelapan akan membuat kita akhirnya membandingkan. Itu tidak baik ya. Lakukan bagian kita sebagai bapak. Apa sebagai bapak? Kita tetap lakukan yang terbaik. Amin. Itu. Nah, yang kemarin saya menyampaikan tentang bangkitlah. Wah, itu. Nah, saat kita tahun 2024 saatnya kita benar bangkit ya. Jangan tertidur. Maksudnya tertidur apa? Iman kita bersama Yesus ya. Itu. Nah, kemarin saya pas menyampaikan sabda firman Tuhan tentang penampi ya. Kita tuh sedang ditampi ya, ditampi. Nah, kemarin saya telah pas saya lagi saat teduh ya. Saat teduh biasa saya tuh nggak lihat berita, tiba-tiba lihat berita. Nah, wah, terjadi itu di mana ya, di Jawa Barat itu ada angin, bukan angin puting, tapi bukan tornado, bukan angin beliung lagi, itu tornado ya. Itunya apa? Ada goncangan di situ ya. Nah, ingatkan kita itu harus menjadi padi yang berisi ya. Padi itu kalau berisi ditampi maupun ada badai seperti apapun tidak akan pergi. Amin. Itu iman kita sekarang. Nah, saya sekarang bicara tentang iman ya. Kita harus memiliki iman yang teguh, memiliki iman yang berisi. Amin. Ketika kita memiliki iman yang berisi, walaupun ada apa di depan kita, proses atau persoalan hidup, saya percaya kita tetap kuat. Amin. Itu ya. Nah, saya punya judul itu dalam 2024 yang harus kita lakukan di dalam 2024 apa? Tuhan ingat adalah dalam hati saya, dalam telinga dan pendengaran saya ketika saya bisa teduh. Tuhan bilang, jangan takut, percaya saja. Amin. Itu. Kalau kita ingin melakukan suatu terobosan atau kebahagiaan, kita tetap percaya. Amin. Jangan takut itu singkirkan. Nah, mari kita baca renungan kita. Ya, ini yang dibagikan saya ya. Saya nyambung renungan yang kemarin tentang masih ada tentang pikok dan kehidupan kita ya. Dalam Markus ya, Markus 5 ya. Nah, kita baca bersama-sama pelan-pelan ya. Saya juga sambil ya
mendapat hikmat dari Tuhan. Ya, Matius 5 ayat ke-21 sampai dengan 43. Ya, situ judulnya Yesus membangkitkan anak Yairus yang menyembuhkan Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Oke, sudah dapat? Nah, dalam Matius pasal 5 ayat ke-21 sampai 43 bisa disampaikan? Amin, puji Tuhan ya. Ayat 21 ya kita baca bergantian ya. Dengan pelan-pelan kita mendapat temanya, Bapak Ibu diberkati di mana. Tapi saya tetap bagikan firman Tuhan yang kita dengarkan. Cerita ini imannya Yairus sama imannya seorang perempuan yang sedang sakit ya. Nah, kita baca, saya baca dulu. Dikopnya Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberangi lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Ayat 22. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah dia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikutinya dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin buruk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu dia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tetapi dengan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit itu. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat
Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka sisanya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitaku," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir Sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Amin. Ya, luar biasa firman Tuhan ya. Sudah mengetahui semua firman Tuhan ini. Saya sudah baca cerita tentang Yairus. Cerita tentang Yairus. Ya, itu dia. Ya, inilah kelemahan saya. Tapi saya percaya dalam kelemahan saya itu yang menyebut mereka semuanya Tuhan. Amin. Ya, ini karena saya lihat seperti itu. Ini ceritanya begitu indah ya, begitu asik ya. Ya. Nah, tapi ada pesan yang pertama ya. Coba aku baca yang pertama ya. Sesudah Yesus menyeberangi lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Hari-hari ini kita datang ke rumah Tuhan mencari Yesus. Apa tujuannya? Tentu mencari kesehatan ya, tentu mencari mukjizat, tentu mencari berkah, tentu mencari tebusan. Tetapi ada peringatan di sini. Jangan kita salah fokus. Ya, jangan fokus kita kepada berkah. Jangan fokus kita kepada mukjizat. Ya, jangan fokus kita kepada hal-hal terbesar. Karena apa? Kalau kita fokus itu di tahun 2024, kita akan kecewa apabila ada badai menyerang kita atau ujian. Ya, nah kita mengikut Yesus itu apa adanya, jangan ada apanya. Itu yang Tuhan mau. Nah, kenapa saya sampai ini ada peringatan? Kalau kita fokus itu, kita akan kecewa. Kalau kita fokus tentang berkat, mukjizat, ya, ternyata seorang imam di sini juga mengalami proses. Ya, anaknya sakit, hampir mati katanya di situ. Ya, nah begitu dalam kehidupan kita. Kalau kita salah fokus, kita bisa tinggalkan Yesus. Dan itu banyak yang terjadi sekarang. Ini saya lihat ya, yang dulu dia bersemangat, berkobar-kobar, ketika dia mengalami proses, mengalami penampian, dia tinggalkan Yesus. Tapi di sini tidak ada. Amin. Ada di sini semua anak bersemangat semua ke situ. Ingatkan kita, apa yang harus kita berbuat di dalam kehidupan kita. Kita datang ke gereja, datang kepada Yesus dengan penuh sukacita, dengan mencintai Dia dengan segenap hati. Amin. Itu ketika kita mencintai Yesus dengan segenap hati, apa adanya, karena Yesus adalah sumber segala-galanya. Amin. Dia menyembuhkan, Dia memberi berkat. Semua Tuhan berikan itu dalam kehidupan kita. Itu yang saya dapat ya. Ketika saya dulu fokus saya kepada hal-hal dunia, saya kecewa ya. Karena hal-hal dunia ini itu bisa dicari ya. Bisa dicari, tetapi keselamatan tidak bisa dicari hanya kecuali di dalam nama Yesus. Amin. Nah, kita lihat imannya seorang Yairus di sini. Dikatakan di sini yang mungkin ke-22, datanglah seorang kepala rumah ibadah yang bernama Yairus. Yairus, ya. Ya. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Wah, ya, seorang kepala rumah ibadah, seorang yang sudah mengenal kebenaran firman Tuhan. Ya,
seorang yang terkenal, ya, sebagai seorang imam, ya, tetapi dia tetap datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ya, ketika dia mengalami masalah, dia tahu aku datang kepada Yesus, ada kesembuhan. Amin. Di situ serius. Nah, apalagi dalam perjalanan, datanglah ya, lalu 23, dan memohon dengan sangat kepadanya, mengaku perempuan sedang sakit, hampir mati, datanglah kiranya dan letakkanlah tangan atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Wah, dia langsung ke poin, Tuhan datanglah menjamah anakku, ya, agar anakku sembuh, katanya itu. Begitu kita dalam permasalahan dalam kehidupan kita datang kepada Yesus. Ada perjuangan, ya. Kita sujud di atas kaki Yesus, berdoa, Tuhan, aku punya ini. Ya, Tuhan pasti mendengar. Amin. Coba lihat berikutnya. Ya, apa yang diperbuat Yesus di sini? Ya, di ayat yang 24, lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang yang berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekat. Amin, ya. Katakan, lalu pergilah Yesus. Amin. Yesus selalu siap sedia. Yesus selalu mendengar doa permohonan kita. Ya, Yesus selalu siap menerima undangan. Ya, kalau kita datang di atas kaki Yesus, Tuhan pasti mendengar. Nah, tetapi di situ iman seorang kepala rumah tangga ibadah ini diuji nggak, Mas, ya? Imannya dibangun nggak? Ada halangan nggak di situ? Ada, ya. Ada berdesak-desakan. Nah, ada hambatan. Terlebih hambatannya lagi, di lanjut itu ada seorang perempuan lagi katanya yang telah 12 tahun berkendara. Wah, apa sebagai seorang kepala rumah tangga marah nggak dia? Dia sudah duluan datang. Baik, coba kita datang, ya, sudah datang pada sekarang kita menganggap hamba Tuhan. Kita sudah datang hamba Tuhan. Timbul-timbul kita sudah datang dulu. Di jalan timbul ada orang yang perlu lagi hamba Tuhan. Sebagai kita dulu bisa marah nggak? Pasti marah. Ini imannya dia harus diuji, sangat diuji dia, ya. Sehingga perempuan itu, nah kita lanjutkan, coba kita baca, saya baca lagi, ya. Ya, kita baca. Nah, di ayat yang ke-25 katakan, ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, dan telah berulang-ulang diobatin oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaan makin memburuk. Dia sudah mendengar, ya, berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak ikutnya mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Amin. Jah firman Tuhan di sini, ya. Perempuan dia dihamba ke seorang perempuan. Nah, di sini ada hambatan. Berarti ketika kita sudah lakukan bagian kita berdoa, ketika ada halangan, ada hambatan, apa tujuannya? Ada sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Mungkin kita diingatkan, kita harus memiliki, kemarin itu saya bilang kita iman, kasih, dan pengharapan. Kita harus bayangkan, melihat seorang perempuan ini yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Bagaimana kalau kita sebagai perempuan ini selama 12 tahun? Kalau Yarius tadi kan baru anak sakit, ya. Ini perempuan. Betapa begitu menderitanya seorang perempuan ini. Amin. Tapi di sini dia mendengar firman Tuhan yang hidup. Siapa? Yesus. Sehingga dia mengalami kesembuhan. Nah, pesan Tuhan, hati-hati dalam mendengar. Hati-hati dalam melihat sesuatu. Ya. Karena kalau kita tidak hati-hati di situ, kata Pak Gembala kemarin, jangan dengarkan suara hati, tapi dengarkan suara Tuhan. Itu saya catat itu. Nah, makanya kita harus bikin hati yang sangat bersih, ya. Ketika hati kita bersih, nah
Di situ pasti firman Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Tuhan itu bicara dalam hati juga, ya. Makanya hati-hati kita dengar, ya. Saya pernah mengalami ini seperti seorang perempuan ini, ya. Ini saya pengalaman hidup saya. Mungkin istri saya menyaksikan, saya dari ibadah juga sudah dengarkan firman Tuhan, tapi saya itu tidak percaya dengan kuasa Tuhan, ya. Saya meragukan, tapi saya diuji di situ iman saya. Saya itu diberikan dua pilihan. Ketika saya sakit, yang saya dengar itu bukan firman Tuhan, karena saya jarang baca firman Tuhan itu jarang. Yang lebih saya dengarkan suara orang luar. Balik katanya, aku punya saudara, punya teman, hebat di sini. Datang aja sama dia, pasti sembuh. Nah, salah saya apa? Saya tidak datang kepada Tuhan yang berlutut dan berdoa. Saya langsung datang berjalan langkah. Apa yang terjadi? Bukannya tambah sembuh, tapi tambah parah. Saya habis semua ini, habis. Tapi puji Tuhan, ya. Ketika saya diingatkan Roh Kudus, kamu tetap, saya datang. Anda saya sudah salah melangkah Tuhan. Ampuni kelemahan saya, Tuhan. Terus berdoa. Nah, ketika saya berdoa di situ, Tuhan dengarkan. Saya mendengarkan, oh ya, firman Tuhan ada dengar. Firman, ada perkembangan dengan firman Tuhan, itu selalu ingat. Karena saya diingatkan istri saya juga, dan juga seorang hamba Tuhan yang ada di drama. Saya berdoa di situ, Tuhan, ampun kelemahan saya salah fokus. Saya fokusnya kepada dokter, saya fokusnya kepada manusia, ya, kepada tabib. Ya sehingga apa? Saya tidak awal tersebut, tetapi ketika aku datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, di situ saya mengalami kesembuhan. Amin. Saya berikan jalan keluarnya, ya, sehingga saya tetap diobati, tapi saya itu berikan gratis itu semua oleh Tuhan. Ya, hati-hati kita mendengar. Hanya suara Tuhan kita dengar, ya. Mari kita jaga hati kita. Itu firman Tuhan katakan seorang perempuan ini jelas katakan sini di ayat yang 23 katanya, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tetap tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin. Lihat perempuan ini, ya. Tuhan tegur dia. Siapa dia Bapak? Apa maksud Tuhan? Tuhan ingin mengingatkan bahwa sumber kesembuhan adalah hanya pada pribadi Yesus. Amin. Tuhan melihat kejujuran seorang perempuan ini, diingatkan. Kenapa? Tuhan melihat hatinya yang tulus, ya. Ya, di situ bahwa ketulusan orang yang kata di situ di ayat 7, ayat dia, ya ini, ya. Dan dengan tulus memberitakan segala sesuatu kepadanya, ya. Berikan sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Ketika Bapak Ibu datang di sini, amin. Percaya, apapun yang doa permohonan Bapak Ibu, mungkin saat ini Ibu kita tidak sakit, ya, tetapi mungkin hal perekonomian kita, pergumulan doa kita selama bertahun-tahun belum dijawab Tuhan. Percaya, ketika kita datang kepada Yesus dengan tulus, Tuhan pasti mendengar jawab doa seluruh kita. Amin. Ini seorang perempuan ini percaya, asal jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Asal aku datang ke gereja sekarang. Ketika aku menyembah kepada Tuhan dengan sungguh, dia datang, ya, dia tersungguh menjamah. Bagaimana kita menjamah sekarang? Tuhan, yaitu kita mau bermazmur, memuji, memuliakan Tuhan dengan segenap hati kita, dengan sampai merasakan kita urapan Tuhan. Di situ salah satunya, ya. Dia dengar apa? Dia mendengar firman Tuhan dan melakukannya, menerima dan melakukannya sehingga dia memperoleh kesembuhan. Dan kedua, jika dia memiliki hati yang itu jelas dalam Pemazmur, ya. Saya tadi malam saya baca itu dalam Pemazmur 73 ayat 1. Dan itu stopnya. Coba tolong dibacakan Mazmur 73 ayat 1.
Kalau nggak salah berikutnya tentang datang pada Tuhan dengan hati yang tulus, gitu ya. Mazmur 73 Ayat 1. Mendengar firman Tuhan. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Nah, ya kan? Yang tulus hatinya, yang bersih ya. Masuk. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Ingat ya, Tuhan itu selalu baik kepada hidup kita yang tulus hati kita. Bagi mereka yang bersih hatinya. Ingat, hati kita harus bersih. Kenapa? Kalau kita memiliki hati yang kotor atau pikiran kotor, semua yang ada dalam hidup kita itu kotor. Itu saya rasakan. Walaupun firman Tuhan ini baik, tetapi iblis mencurinya. Iblis itu suka mencuri firman, supaya firman itu tidak bertumbuh dan berakar. Itu iblis, ya. Makanya kita harus beri hati kita yang bersih, ya. Ketika hati kita yang bersih, kita percaya bahwa setiap firman yang disampaikan membuat hidup kita mengalami kesembuhan, mengalami terobosan, mengalami kemenangan. Amin. Hati kita harus katakan, hati harus bersih. Tunjukkan dari teman hati harus bersih. Hati kita semua harus bersih. Ya, amin. Puji Tuhan ya. Beri tepuk tangan Tuhan. Nah, ini saya baru masuk poin kita ya. Poin. Nah, itu yang lanjutnya. Nah, ini ketika sudah mata yang bersisa di sini ya. Apa? Yesus itu kan sabar ya. Dia melihat keajaiban Tuhan kan. Tuhan izinkan ya. Supaya apa? Iman seorang Yesus tadi semakin kuat ya. Karena Tuhan itu sesuatu diizinkan ini membentuk imannya Yesus supaya semakin kuat ya, semakin naik level ya. Kalau kita semakin naik level itu kan semakin tinggi pohon itu, walaupun ada angin kuat itu kencang kan, kalau iman itu akar kan kita tidak akan jatuh kan, tidak akan tumbang. Itu yang Tuhan mau. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita sekarang, khususnya buat hamba Tuhan ya, buat kita semua ya, itu akan ada ya. Walaupun yang belum terjadi akan terjadi pasti ada ya. Puji Tuhan kembali dan sehat. Amin. Baru-barunya itu, tapi Tuhan kembali sembuhkan sehat dan selalu. Nah seperti itu saya senang itu Pak. Nah inilah imannya Tuhan luar biasa. Nah ini firman-Nya ya. Nah di Yesus ya. Ini yang ke-35. Ketika Yesus masih bicara di tengah orang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Waduh, kaget gak hatinya Yesus? Waduh, bilang anak sudah mati, gak ada harapan lagi. Waduh. Tapi di situ diingatkan, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka, berkata kepada. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadah, jangan takut, percaya saja. Jangan takut. Nah ini salah satu poin yang pertama ya. Bagaimana kita mengubah rasa takut, yaitu kita harus fokus pada Tuhan dan bukan dengan situasi di sekeliling. Itu yang pertama. Ya. Apa tadi? Bagaimana cara kita mengubah rasa takut? Fokus saja pada Tuhan dan bukan dengan situasi di sekeliling. Itu yang pertama. Fokus kita hanya kepada Tuhan. Jangan fokus kita kepada persoalan. Jangan fokus kita kepada penyakit dengan sebuah yang percaya. Ya, ketika kita fokus kita hanya kepada Tuhan, itu membuat kita mengalami terobosan. Amin. Itu ya. Yang kemarin saya lihat ini saya tetap menyampaikan firman Tuhan tentang penglihatan saya. Ya, ketika saya sakit kemarin, saya diingatkan kata tali takut. Saya bangun suatu hujan, ya, saya tahan puji Tuhan memuliakan melakukan Tuhan, saya terjadi kesembuhan. Amin. Itu ini tetap percaya Tuhan Yesus itu baik, ya. Nah, dilanjutkan di situ. Nah, kedua, ya. Bagaimana cara kita mengubah rasa takut, ya? Mengubah cara pandang kita kepada cara pandang Tuhan, ya. Itu jelas ya. Nah, dalam Markus 5 ayat 39 di situ katakannya, sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis?
Anak ini tidak mati, tetapi hidup. Tetapi mereka menertawakan dia. Ya kan? Bagi manusia, cara pandang kita, cara pikir, serahkan itu aja kepada Tuhan. Kalau kita berserah, Tuhan yang membuat mukjizat. Amin. Seorang perempuan tak mati, tapi kata Tuhan kata di sini jangan takut ya, percaya saja ya, anak ini tidak mati. Tapi ada yang tertawakan nggak? Nah, begitu juga ya, pasti ada penghalang iman gitu ya. Tapi kita percaya bahwa Yesus adalah sumber segala-galanya. Nah, ini pesan Tuhan juga. Jangan kita mengabaikan firman Tuhan, apalagi mentertawakan firman Tuhan. Ya, ketika kita mengabaikan atau mentertawakan firman Tuhan, kita akan pulang Tuhan tidak dapat apa-apa. Ya, ujung-ujungnya sudah kekecewaan. Ya, jangan tetap diarahkan kita kepada Tuhan. Nah, ayat lahir ini yaitu bagaimana cara kita mengubah rasa takut, yaitu yakin dan percaya penuh pada janji dan perkataan Tuhan. Amin. Yakin dan percaya penuh pada janji dan perkataan Tuhan. Ya, itu di dalam Markus 5 ayat 1 sampai 42. Katakan situ. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitaku, yang berarti, hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Amin. Ya, ini firman Tuhan. Tetap percaya akan janji Tuhan. Ya, kesimpulan hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Ya, di situ ya, bahwa di dalam tahun 2024 kita diingatkan untuk selalu bersuka cita di dalam pengharapan, bersabar di dalam kesesatan. Ya, itu dalam Roma 12 ayat 20 ya. Berikut di Roma 12 ayat 12 itu ya. Di sini ada seorang perempuan yang berulang, yang sakit 12 tahun, berumur 12 tahun disembuhkan, sama perempuan yang sakit 12 selama 12 tahun disembuhkan. Roma 12 ayat 12 baca. Di situ firman ini pesan Tuhan. Nah, Roma 12 ayat 12 ini luar biasa ya. Lihat firman Tuhan. Ada double berkat di sini firman kita dengarkan. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Ini apapun yang terjadi tetap bersukacita, jangan bersungut-sungut. Amin. Apapun yang terjadi tetap bersabar. Tuhan pasti berikan jawaban. Ya, apapun terjadi tetap kita berdoa, bertekun, pasti Tuhan akan menjawab. Yairus, seorang yang memiliki iman, yang memiliki kesabaran dan memiliki kerendahan. Ya, 3 poin itu Yairus yang Tuhan akan hatinya, yang memiliki iman dan memiliki sikap kerendahan hati dan memiliki kesabaran. Itu Yairus. Ya, seorang wanita sama memiliki hati yang tulus. Ya, nah intinya dalam Roma 12 ya, 12 ya, saya itu untuk doa puasa itu hari ini juga ya, itu saya kasih 24 dikasih 24 hari. Apa artinya? Setiap hari, setiap waktu, setiap jam, setiap detik Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Dialah Immanuel, ya, Allah selalu serta kita. Tetap bersemangat di dalam Tuhan, tetap berhati-hati, jangan takut badai, tetap percaya kita mempunyai Tuhan yang besar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Buat firman Tuhan, buat yang firman Tuhan saat ini, ya, di musik, ya, Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita harus tetap percaya, jangan takut jangan takut, ya. Percaya saja, Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Ya, seberat apapun masalah di dalam hidup kita, percaya Tuhan pasti memberikan jawaban. Ya, seberat apapun pergumulan dalam hidup kita, percaya Tuhan pasti berikan jawaban. Amin. Tetap jangan tinggalkan Yesus. Amin. Mari kita akan lagu pujian. Yang pertama tadi, sungguh bila kau juga.
ku cari wajah-Mu. Mari kita semua bangkit berdiri. Firman Tuhan yang kita saksikan saat ini. Mari kita renungkan sabda firman Tuhan pada hari ini. Bapa, terima kasih Bapa. Kau sungguh baik. Ku cari wajah-Mu. Haleluya. Haleluya.
Mari yang mempunyai bergumul angkat tangan di atas. Kita berikan hanya kepada Bapa. Inilah hidup kami. Inilah pergumulan hidup kami. Kami percaya bahwa ketika kami Engkau turun tangan dalam hidup kami. Engkau yang berkuasa. Engkau menjamah hidup kami. Engkau menyembuhkan hidup kami. Kemenangan selalu terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin.